Kompol Rendra Wijaya, seorang perwira polisi yang dikenal berwibawa, tiba-tiba berlari terbirit-birit di depan gedung Polres. Letkol Arif Santoso, perwira TNI yang dikenal tegas dan berintegritas, berdiri tegap, menyaksikan insiden itu dengan tatapan penuh makna. Kapten Dika Pratama, ajudan yang setia dan tangkas, tanpa ragu mengejar sosok yang seharusnya tak perlu lari jika tak menyimpan sesuatu. Semua terjadi begitu cepat, hingga orang-orang yang berada di sekitar gedung itu terpaku, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Namun, detik-detik berikutnya membuat bulu kuduk berdiri. Ada sesuatu di balik peristiwa ini yang jauh lebih besar dari sekadar kejar-kejaran biasa. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Di ruangan pengarsipan yang sunyi dan dipenuhi rak besi berdebu, Bribda Sandi Nugroho menelusuri dokumen-dokumen kasus lama yang tersusun rapi, tetapi matanya terus mencari satu berkas penting yang seharusnya belum ditutup. Ia menggerutu pelan saat menemukan tumpukan map yang tidak beraturan, lalu dengan cepat memilahnya satu persatu, sampai akhirnya ia menyadari bahwa laporan penyelundupan yang sedang ia cari tidak ada di tempatnya. Tidak mungkin hilang begitu saja, gumamnya, sembari mengeluarkan ponselnya untuk mencatat nomor arsip terakhir yang terdaftar dalam sistem digital. Setelah mencari selama beberapa menit, ia melangkah ke ruangan CCTV yang letaknya hanya beberapa pintu dari arsip, berharap bisa menemukan petunjuk siapa yang terakhir kali mengakses berkas itu. Begitu membuka rekaman seminggu terakhir, Sandi menyipitkan mata saat melihat seseorang yang ia kenal, Kompol Rendra Wijaya, memasuki ruangan arsip pada dini hari, saat seharusnya tidak ada yang boleh berada di sana. Dengan penuh rasa penasaran, ia mempercepat video dan terkejut ketika melihat Rendra mengambil berkas tersebut lalu menyerahkannya kepada seorang pria berpakaian sipil yang menunggu di luar. Sandi merasakan hawa dingin merayapi tengkuknya, tetapi ia segera menyalin rekaman tersebut ke flash disk sebelum ada yang mengetahui bahwa ia telah menemukannya. Saat hendak meninggalkan ruangan, ia mendengar langkah kaki mendekat dari arah lorong, membuatnya buru-buru memasukkan flash disk ke dalam saku dan berusaha bertingkah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pintu ruangan CCTV terbuka perlahan, dan seorang petugas senior melongo ke dalam dengan dahi berkerut. "Kau sedang apa di sini malam-malam, Sandi?" Dengan cepat Sandi tersenyum canggung dan mengangkat map yang ia bawa sebagai alasan. Cuma mencari dokumen yang salah letak, Pak, tapi sepertinya sudah ketemu. Setelah memastikan rekaman itu tersimpan aman di cloud pribadinya, Sandi bergegas keluar dari kantor Polres dan berjalan cepat menuju tempat parkir yang hanya diterangi beberapa lampu jalan yang berkedip-kedip. Saat ia menyalakan motornya, perasaan tidak nyaman mulai menyelimutinya, seperti ada seseorang yang mengawasinya dari dalam kegelapan di sudut lapangan. Mungkin hanya perasaanku saja, gumamnya, tetapi ketika ia melirik ke kaca spion, ia melihat bayangan seseorang yang tampak berdiri diam di belakang mobil dinas yang terparkir. Sandi mencoba bersikap tenang dan melajukan motornya perlahan, tetapi belum jauh dari gerbang Polres, ia mendengar suara motor lain menyala dan mulai mengikutinya dari kejauhan. Jalanan kota sudah mulai sepi, dan saat ia melewati gang sempit untuk mengambil jalan pintas ke rumahnya, suara mesin motor yang membuntutinya semakin mendekat. Tiba-tiba, di persimpangan gelap, seseorang dengan jaket hitam dan helm full face menyalipnya dan menghalangi jalannya, memaksanya mengerem mendadak. "Jangan ikut campur," suara pria itu rendah tetapi terdengar jelas di telinganya. Sementara tangan pria itu dengan santai mengetuk-ngetuk setang motornya dengan benda yang mencurigakan. "Aku tidak tahu apa maksudmu," kata Sandi, mencoba mengulur waktu sambil mencari peluang untuk melarikan diri, tetapi pria itu hanya tertawa pelan. "Kalau kau masih penasaran dengan sesuatu yang bukan urusanmu, kau tidak akan punya waktu untuk menyesalinya nanti," ancam pria itu sebelum mundur beberapa langkah dan menghilang ke gang sempit. Sandi menghela napas panjang, menyadari bahwa apapun yang baru saja ia temukan bukan sekadar kasus biasa, tetapi sesuatu yang cukup berbahaya hingga membuatnya menjadi target ancaman. Di sebuah ruang kantor yang minim cahaya di markas intelijen TNI, Letkol Arif Santoso duduk dengan ekspresi serius sambil membaca laporan terbaru tentang pergerakan barang ilegal yang melibatkan jalur darat dan laut. Ia mengetuk-ngetukkan jarinya di meja, merasa ada sesuatu yang tidak biasa dalam pola distribusi barang yang tiba-tiba mengalami perubahan drastis dalam beberapa bulan terakhir. "Ada yang mengendalikan ini dari dalam," ujarnya pelan, sebelum meletakkan laporan itu dan menatap Kapten Dika Pratama yang berdiri di hadapannya dengan wajah tegang. "Informan kita di pelabuhan mengatakan ada keterlibatan aparat dalam transaksi ini," kata Dika,
menyerahkan selembar foto yang memperlihatkan seorang pria berseragam polisi berjabat tangan dengan seorang pengusaha berwajah licik. Arif menyipitkan matanya dan mengenali wajah itu dengan segera. Kompol Rendra Wijaya, seorang perwira yang selama ini memiliki reputasi bersih, tetapi selalu tampak terlalu licin untuk didekati. Kalau benar dia terlibat, kita tidak bisa bertindak gegabah, Arif berujar sambil menyandarkan punggungnya ke kursi. Tahu bahwa menangkap seorang perwira kepolisian bukanlah perkara mudah. Dika mengangguk setuju, lalu membuka ponselnya dan menunjukkan rekaman yang baru ia terima dari seseorang bernama Bribda Sandi, yang tampaknya memiliki bukti lebih kuat atas keterlibatan Rendra. Kalau kita tidak bergerak cepat, bisa jadi bukti ini akan lenyap seperti yang sudah-sudah, kata Dika, membuat Arif mengangguk sambil berpikir keras. Kita harus bertemu dengan anak ini, putus Arif akhirnya, lalu berdiri dari kursinya dan mengambil jaketnya. Tapi kita pastikan dulu dia bisa dipercaya. Dengan langkah mantap, Arif dan Dika meninggalkan kantor markas, tanpa tahu bahwa pergerakan mereka juga sedang diawasi oleh seseorang dari dalam sistem mereka sendiri. Sementara itu, di ruang server Polres, seorang teknisi IT mengernyit bingung saat melihat layar monitor yang menunjukkan data rekaman CCTV mengalami error secara tiba-tiba. Aneh, ini seperti ada seseorang yang sengaja menghapusnya, gumamnya. Sebelum tiba-tiba seorang pria berpakaian sipil masuk ke dalam ruangan dan meletakkan tangannya di bahunya. Kau tidak melihat apa-apa malam ini, kata pria itu dingin, sementara tangan lainnya meremas sebuah amplop coklat tebal, menekannya ke meja sebagai tawaran yang tidak bisa ditolak. Teknisi itu menelan ludah, lalu dengan gemetar menekan beberapa tombol di keyboard, menghapus sisa-sisa file yang masih tersimpan di sistem utama. Di tempat lain, Sandi yang sedang memeriksa ponselnya terkejut saat melihat bahwa file yang ia unggah ke sistem Polres mendadak hilang tanpa jejak. Tidak mungkin, ini sudah aku backup, katanya panik, mencoba mengakses ulang, tetapi yang muncul hanyalah layar kosong tanpa data. Ia buru-buru mengambil flash disk cadangan dan menyelipkannya ke dalam sakunya, sadar bahwa seseorang sedang berusaha menghapus semua bukti yang bisa menjerat Rendra. Saat ia bersiap keluar, seorang rekan kerja masuk dengan wajah waspada dan berbisik, "Hati-hati. Tadi ada yang menanyakan keberadaanmu." Jantung Sandi berdegup lebih kencang saat ia menyadari bahwa dirinya kini menjadi target yang lebih serius. Dengan langkah cepat, ia mengambil helmnya dan melangkah keluar, mencari tempat yang lebih aman untuk menyimpan sisa bukti yang masih tersisa. Di dalam gudang tua yang dipenuhi debu dan bau kayu lapuk, Sandi menyerahkan flash disk berisi rekaman penting kepada Dika dengan tangan gemetar, menyadari bahwa setiap detik yang berlalu bisa mengubah nasib mereka. Ini satu-satunya salinan yang tersisa setelah data di server Polres dihapus, bisik Sandi, sementara Dika segera memasukkan flash disk itu ke dalam saku dalam jaketnya. Dika mengangguk pelan dan berkata dengan suara rendah, "Letkol Arif harus tahu ini secepatnya. Kalau kita menunggu lebih lama, mereka bisa bergerak lebih dulu." Sebelum mereka sempat melangkah keluar, suara derit pintu besi yang terbuka di ujung gudang membuat mereka langsung menahan napas dan saling bertukar pandang waspada. Sandi dengan cepat meraih sebuah batang besi yang tergeletak di lantai, sementara Dika meraba pistolnya yang terselip di pinggang, bersiap untuk kemungkinan terburuk. Langkah kaki bergema di antara peti-peti tua yang berdebu, semakin mendekat dengan gerakan perlahan seolah orang itu tahu mereka sedang mengawasi. Dari celah peti, Sandi bisa melihat bayangan seseorang yang memasuki gudang, tetapi sulit mengenali wajahnya karena pencahayaan yang minim. "Keluar dan serahkan barangnya," suara berat pria itu menggema. Terdengar tenang namun penuh ancaman, seolah ia tahu persis apa yang sedang mereka bawa. Dika melirik ke arah Sandi dan mengisyaratkan agar tetap diam. Lalu dengan sigap ia merunduk dan merayap ke arah lain untuk mencari posisi lebih baik. Suasana semakin tegang, dan detik berikutnya, semuanya berubah menjadi kacau saat suara tembakan pertama menggema di dalam gudang. Kilatan api dari moncong pistol membuat Sandi tersentak. Lalu ia segera menjatuhkan dirinya ke belakang tumpukan peti saat peluru melesat hanya beberapa sentimeter dari kepalanya. Dika merogoh pistolnya dan membalas tembakan ke arah dua pria bertopeng yang kini berusaha mengepung mereka dari dua sisi gudang. "Mereka sudah tahu kita di sini," gumam Sandi dengan suara tertahan, mencoba mengatur napasnya yang memburu karena adrenalin. Dika dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Letkol Arif, "Kami diserang, gudang tua, pinggiran kota. Butuh backup segera." Sementara Dika menembakkan peluru ke arah musuh, Sandi merayap ke belakang untuk mencari jalan keluar lain, tetapi tidak menemukan celah yang cukup untuk kabur tanpa menarik perhatian. Salah satu pria bertopeng menendang sebuah peti, membuat kayu-kayu di sekitarnya berantakan dan nyaris mengenai kepala Sandi yang berusaha berlindung. "Keluar atau kami buat kalian tidak bisa keluar selamanya," suara salah satu pria itu terdengar tajam,
sementara langkah kakinya mendekat dengan gerakan pasti. Dika mengumpat pelan saat menyadari bahwa peluru di magazinnya hampir habis, sedangkan lawan mereka tampaknya memiliki persediaan lebih banyak. Tiba-tiba, suara sirene jauh mulai terdengar, memecah keheningan malam dan membuat para penyerang terlihat ragu untuk melanjutkan serangan mereka. "Bertahan sebentar lagi," ujar Dika sambil mengokang senjatanya. Tahu bahwa bantuan akan segera datang dan mereka hanya perlu bertahan hingga saat itu tiba. Deru kendaraan berat mendekat, diikuti suara pintu mobil yang dibanting dengan cepat. Sementara Letkol Arif dan timnya langsung mengepung gudang dengan senjata teracung. "Serahkan diri atau kami tembak," suara lantang salah satu anggota tim Arif menggema, membuat dua pria bertopeng di dalam gudang saling melirik panik. Sandi dan Dika tetap berlindung, tetapi kini mereka lebih percaya diri karena tahu bala bantuan telah tiba dan situasi mulai berbalik. Salah satu penyerang mencoba melarikan diri melalui jendela belakang, tetapi dengan cekatan seorang prajurit TNI yang berjaga di luar langsung menjatuhkannya ke tanah. Pria kedua masih berusaha bertahan di dalam, menembakkan peluru secara acak sebelum akhirnya salah satu anggota tim Arif melumpuhkannya dengan tembakan yang akurat ke kaki. "Bawa mereka ke markas, interogasi segera," perintah Arif tegas. Sementara pasukannya segera memborgol kedua pria bertopeng yang kini merintih kesakitan. Dika bangkit dari persembunyian dan menyerahkan flashdisk itu kepada Arif dengan ekspresi serius. "Ini yang mereka coba ambil dari kami." Arif mengambil flashdisk itu dan memasukkannya ke dalam kantongnya, lalu menatap dua pria yang tertangkap dengan penuh selidik. "Siapa yang mengirim kalian?" tanyanya dingin, tetapi salah satu pria itu hanya menyeringai dan berbisik, "Kalian tidak akan pernah bisa menang." Mendengar itu, Arif semakin yakin bahwa musuh mereka lebih besar dari yang ia duga, dan bahwa permainan baru saja dimulai. Di balik meja kayu mahoni yang megah, Kompol Rendra Wijaya menggenggam ponselnya dengan erat. Ekspresinya gelap saat mendengar suara di seberang telepon. "Jangan sampai ada bukti yang bocor. Bereskan semua." Suara itu terdengar dingin, penuh wibawa, seolah tidak mengizinkan kesalahan sekecil apapun. Rendra menelan ludah, menyadari bahwa setiap gerakannya kini diawasi oleh orang yang lebih berkuasa darinya, seseorang yang berada di balik semua ini. "Saya akan mengurusnya," jawabnya dengan suara terkontrol, meskipun jantungnya berdetak cepat, tahu bahwa ini bukan lagi sekadar permainan kecil. Setelah panggilan berakhir, ia segera menghubungi beberapa orang kepercayaannya, memberikan instruksi singkat, bersihkan semuanya, mulai dari bukti, orang-orang yang tahu, dan mereka yang berani melawan. Ia lalu membuka laci meja kerjanya, mengeluarkan sebuah amplop berisi foto-foto wajah yang kini menjadi target utama, termasuk Bribda Sandi, Kapten Dika, dan Letkol Arif. "Kalian seharusnya tidak ikut campur," bisiknya sambil menatap foto-foto itu dengan tatapan tajam, lalu menyelipkannya kembali ke dalam amplop. Ia berdiri dari kursinya, melangkah menuju jendela dan menatap kota yang gelap dengan kilatan lampu jalan, menyusun rencana bagaimana menyingkirkan ancaman ini tanpa meninggalkan jejak. Sementara itu, di markas TNI, Arif menatap layar komputer yang mulai memproses isi flash disk, tanpa menyadari bahwa musuh mereka kini sedang menyusun strategi baru untuk menghancurkan mereka. Drama kehidupan yang mereka jalani kini semakin berbahaya, dan dalam kegelapan, bayangan konspirasi yang lebih besar mulai terungkap sedikit demi sedikit. Di dalam kafe yang remang-remang dan hampir kosong, Dika duduk di sudut ruangan bersama seorang pria bertubuh kurus yang mengenakan jaket lusuh. Sementara Sandi mengawasi dari meja di dekat jendela. "Kau yakin informasi ini cukup untuk mengungkap semuanya?" tanya Dika pelan, mencoba memastikan bahwa perantara ini bukan hanya umpan kosong. Pria itu mengangguk cepat, matanya gelisah, lalu berkata, "Jaringan mereka lebih luas dari yang kalian kira. Ada orang-orang besar yang terlibat, tapi aku butuh jaminan keselamatan." Sebelum Dika sempat menjawab, suara raungan motor yang melaju kencang dari kejauhan membuat mereka menoleh ke arah jalan. Tiba-tiba, pengendara motor itu mengangkat tangan kanannya, menodongkan pistol, lalu menembakkan peluru tepat ke kepala pria yang duduk di depan Dika. Darah berceceran di atas meja, tubuh pria itu tersentak ke belakang sebelum akhirnya terkulai lemas, sementara para pengunjung kafe menjerit dan berhamburan keluar. Sandi langsung merunduk dan menarik Dika ke bawah meja, sementara penembak di atas motor melaju dengan cepat, menghilang ke dalam gelapnya malam. "Brengsek! Mereka sudah tahu kita akan bertemu dengannya," desis Dika. Wajahnya menegang saat menyadari bahwa lawan mereka bergerak lebih cepat dari yang ia duga. Sandi mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar, menghubungi Letkol Arif dan berkata dengan suara tertahan, "Target kita mati di tempat. Ini bukan peringatan lagi, mereka sudah mulai memburu kita." Dika menatap mayat di depannya dengan rahang mengatuk, menyadari satu hal yang mengerikan. Mereka bukan hanya berhadapan dengan korupsi,
tapi juga dengan pembunuh bayaran yang siap menghabisi siapapun yang mengancam jaringan mereka. Di sebuah ruangan sempit di markasnya, Letkol Arif menatap layar komputer yang menampilkan foto-foto bukti, rekaman suara, serta peta yang menghubungkan berbagai aktor dalam jaringan ini. Kompol Rendra adalah kunci, tapi dia bukan satu-satunya. Ada seseorang di atasnya yang menarik semua tali, kata Arif dengan suara berat, tangannya mengepal di atas meja. Dika, yang duduk di hadapannya, mengangguk pelan lalu menambahkan, tapi kalau kita menggunakan jalur hukum biasa, bukti kita bisa saja hilang sebelum sampai ke meja pengadilan. Sandi menatap mereka berdua dan bertanya ragu, jadi, apa rencananya? Kita tak bisa hanya menunggu mereka menyerang lebih dulu. Arif menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara tegas, kita lakukan ini dengan cara kita, operasi rahasia, tidak ada laporan resmi, tidak ada birokrasi, hanya tindakan. Dika menatap Arif tajam, mencoba membaca sejauh mana komandannya akan membawa mereka dalam perang ini. Kita bisa kehilangan segalanya kalau ini gagal, kata Sandi pelan, sadar bahwa keputusan ini bukan hanya soal menangkap Rendra, tapi juga mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Arif menatap kedua anak buahnya dalam diam sejenak sebelum akhirnya berkata, kalau kita tidak bertindak sekarang, mereka akan terus membunuh orang-orang yang tahu terlalu banyak. Kita harus hentikan ini sebelum lebih banyak nyawa melayang. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik, hanya suara kipas angin yang berputar lambat di atas mereka, seolah menegaskan betapa besar taruhannya. Akhirnya, Dika meraih pistolnya dari atas meja dan mengokangnya perlahan, lalu berkata dengan senyum tipis, baiklah, kalau begitu kita buat mereka menyesal telah memulai perang ini. Langit malam tampak pekat tanpa bintang saat Letkol Arif dan tim kecilnya bergerak dalam formasi menuju rumah Kompol Rendra, masing-masing bersenjata lengkap dan mengenakan pakaian hitam untuk menyatu dengan kegelapan. Jangan ada suara, kita masuk cepat, tangkap dia, dan keluar sebelum ada yang menyadari, bisik Arif melalui radio, sementara Sandi dan Dika mengangguk tanpa suara. Mereka mencapai gerbang utama, di mana seorang anak buah Arif dengan cekatan memotong kabel alarm sebelum memberi isyarat aman untuk melanjutkan. Namun, saat mereka bergerak lebih dekat ke pintu utama, tiba-tiba sebuah ledakan kecil mengguncang tanah, membuat dua anggota tim Arif terpental ke belakang dengan teriakan kesakitan. Sial, mereka sudah menyiapkan jebakan, seru Dika sambil merunduk di balik pagar, sementara Sandi bergegas memeriksa kondisi dua rekan mereka yang terkena ledakan. Dari dalam rumah, suara derap langkah terdengar, lalu beberapa pria bersenjata muncul di jendela atas, menembaki mereka dengan tembakan beruntun. Arif segera menginstruksikan timnya untuk berlindung dan membalas tembakan, sementara asap dari ledakan mulai memenuhi halaman depan rumah. Mundur, kita regroup di titik B, perintah Arif tegas, menyadari bahwa mereka tidak bisa melanjutkan serangan tanpa mempertaruhkan lebih banyak nyawa. Dengan langkah cepat, timnya bergerak ke jalur alternatif, tetapi saat mereka mulai mundur, Arif sempat melihat siluet Rendra di balkon lantai 2, tersenyum tipis seolah mengejek kegagalan mereka. Malam itu, mereka tidak hanya kehilangan dua anggota dalam operasi, tetapi juga kehilangan elemen kejutan yang selama ini menjadi keunggulan mereka. Di dalam rumahnya, Kompol Rendra menutup ponselnya dengan tangan gemetar, menyadari bahwa Letkol Arif tidak akan berhenti sampai ia tertangkap atau mati. Kita keluar sekarang, katanya kepada seorang anak buahnya, yang langsung bergegas membuka pintu belakang dan membawa Rendra ke sebuah mobil hitam yang sudah disiapkan. Mesin mobil menderu saat mereka melaju kencang meninggalkan rumah. Dengan Rendra terus-menerus melirik ke belakang, takut ada yang mengikuti mereka. Mereka pasti akan mengejar. Kita harus cari tempat aman, ujar pengemudi. Tetapi Rendra hanya diam dengan ekspresi gelisah. Di kejauhan, Rendra melihat ada blokade jalan yang dipasang dengan beberapa kendaraan militer dan pria bersenjata, membuatnya mengumpat dengan frustrasi. Mereka sudah menduga aku akan kabur, desisnya. Lalu dengan cepat menarik tuas pintu mobil sebelum melompat keluar ke sisi jalan. Pengemudi berteriak kaget, tetapi tidak punya waktu untuk menghentikan mobil karena tembakan dari arah blokade mulai menghujani kendaraan mereka. Dengan napas memburu, Rendra berlari menyusuri ganggang sempit, berharap bisa mencapai Polres sebelum Arif dan timnya berhasil menangkapnya. Di belakangnya, suara langkah kaki terdengar semakin dekat, membuatnya sadar bahwa pengejaran ini bisa menjadi akhir bagi dirinya jika ia tidak segera menemukan perlindungan. Malam yang dingin terasa semakin mencekam saat Rendra melihat lampu gedung Polres di kejauhan, tetapi ia tidak tahu apakah tempat itu benar-benar bisa menyelamatkannya atau justru menjadi perangkap yang lebih besar. Dengan napas tersengal, Rendra berlari di trotoar menuju gedung Polres. Keringat membasahi pelipisnya sementara suara langkah kaki Arif dan anak buahnya terdengar semakin dekat di belakangnya. Saat ia hampir mencapai pintu masuk,
Sebuah mobil hitam meluncur ke depan gedung, dan dari dalamnya keluar Kapten Dika dengan ekspresi dingin, menghadang jalannya. "Jangan buat ini lebih sulit, Rendra," kata Dika. Tangannya sudah bersiap di pistol yang terselip di pinggangnya, memberi peringatan terakhir. Alih-alih berhenti, Rendra justru mempercepat langkahnya, menabrak seorang petugas jaga yang kebingungan dan menerobos masuk ke dalam gedung dengan panik. Para polisi di lobi menoleh dengan ekspresi bingung saat melihat Rendra yang biasanya penuh wibawa kini berlari seperti buronan yang putus asa. Dari belakang, suara Letkol Arif menggema, "Tangkap dia sebelum semuanya terlambat," membuat beberapa polisi mulai sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Rendra berlari menyusuri koridor panjang, menuju ruang kerjanya yang selama ini menjadi tempatnya merancang segala rencana liciknya. Namun, langkahnya terhenti saat melihat beberapa rekan sejawatnya berdiri di ujung lorong, menatapnya tanpa ekspresi, seakan menunggu sesuatu. Ia menelan ludah, menyadari bahwa tidak ada lagi tempat untuk lari, tetapi tetap memaksakan diri membuka pintu ruangannya dan mengunci diri di dalam. Dari luar, suara langkah kaki mendekat, dan sebuah suara dingin terdengar. "Ini bukan lagi tentang pelarian, Rendra, ini tentang bagaimana kau menghadapi akibat dari semua yang kau lakukan." Di dalam ruangannya yang megah, Rendra berdiri terengah-engah. Tangannya masih gemetar saat ia mengusap wajahnya yang basah oleh keringat dingin. Ia menoleh ke arah meja kerjanya yang selama ini menjadi simbol kekuasaannya, tetapi kini justru terasa seperti jerat yang semakin menjerat lehernya. Saat ia hendak meraih ponsel untuk meminta bantuan, pintu ruangannya terbuka perlahan, memperlihatkan beberapa rekan sejawatnya yang berdiri dengan ekspresi datar. Seorang perwira senior melangkah masuk, menatapnya dengan sorot mata tajam sebelum menghela napas panjang dan berkata, "Kau seharusnya tidak datang ke sini, Rendra." "Apa maksudmu?" Aku masih perwira di sini," Rendra berseru. Suaranya penuh kepanikan, berharap setidaknya masih ada orang yang bisa melindunginya. Namun, pria itu hanya menggeleng pelan, lalu berkata dengan nada datar, "Sudah terlambat, semua orang sudah tahu." Jantung Rendra berdetak kencang saat menyadari bahwa orang-orang yang dulu bersamanya kini memilih menjauh, seolah tidak ingin terseret dalam kehancurannya. Ia mundur beberapa langkah, merasakan ruangan itu semakin sempit, sementara pikirannya berusaha mencari jalan keluar yang tak lagi ada. Dari luar ruangan, terdengar suara langkah kaki berat mendekat, dan ia tahu bahwa Letkol Arif sudah ada di ambang pintu. Dengan napas tersengal, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku masih bisa keluar dari ini, aku masih bisa," tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa permainan sudah selesai. Pintu terbuka dengan keras, memperlihatkan Letkol Arif yang berdiri tegap dengan wajah tanpa ekspresi, diapit oleh Dika dan Sandi yang memegang dokumen serta rekaman bukti. "Kompol Rendra, permainanmu sudah selesai," suara Arif terdengar tegas, tanpa sedikit pun keraguan dalam nada bicaranya. Rendra tersentak, lalu mencoba mengangkat tangannya seolah masih bisa membela diri. "Aku bisa menjelaskan semuanya, kalian tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Dika melangkah maju dan meletakkan map berisi dokumen ke meja, membukanya hingga terlihat transaksi gelap dan rekaman penyelundupan yang melibatkan nama Rendra. "Ini cukup untuk menjatuhkanmu, Rendra. Kau pikir bisa terus bermain tanpa ada konsekuensi?" tanya Dika tajam, membuat pria itu semakin kehilangan kata-kata. Sandi menyalakan sebuah rekaman audio di ponselnya, memperdengarkan suara Rendra yang berbicara dengan seseorang tentang distribusi barang haram. Wajah Rendra memucat, kakinya melemas, dan ia pun jatuh terduduk di kursinya, menyadari bahwa tidak ada lagi celah untuk berkelit. "Aku tidak sendirian," gumamnya lemah. Matanya menatap kosong ke depan, seolah beban dunia tiba-tiba menimpanya. Arif menatapnya dengan tajam dan berkata, "Kalau kau mau selamat, kau harus bicara. Siapa orang yang menarik semua tali di balik ini?" Rendra menelan ludah, matanya bergerak gelisah, lalu dengan suara nyaris berbisik, ia menyebut sebuah nama yang membuat ruangan itu mendadak terasa lebih dingin. Di dalam ruang interogasi yang sunyi, Rendra duduk dengan borgol di tangannya, menatap meja di depannya tanpa ekspresi. Letkol Arif duduk di seberangnya, sementara Dika dan Sandi berdiri di sudut ruangan, menunggu jawaban yang bisa mengubah segalanya. "Aku akan bicara, tapi kalian harus melindungi aku," kata Rendra akhirnya. Suaranya penuh kelelahan, seperti seseorang yang akhirnya menyerah pada nasibnya. Arif bertukar pandang dengan Dika, lalu mengangguk, memberi isyarat agar Rendra melanjutkan pengakuannya. Dengan suara gemetar, Rendra mulai menceritakan tentang jaringan penyelundupan yang selama ini ia jalankan, termasuk aliran dana suap yang melibatkan beberapa pejabat tinggi. "Tapi semua ini bukan rencana utamaku," lanjutnya, lalu menatap Arif lurus-lurus.
Ada seseorang di atas kita semua yang mengatur semuanya. Ruangan itu mendadak terasa lebih sempit saat Rendra menyebut nama seseorang. Seseorang yang jauh lebih berkuasa dan lebih berbahaya dari yang mereka kira. Sandi menahan napas, sementara Dika mengepalkan tangannya, sadar bahwa mereka baru saja membuka pintu menuju bahaya yang lebih besar. Arif menutup matanya sejenak, menyusun strategi dalam pikirannya, lalu berkata dengan nada serius, "Kalau yang kau katakan benar, maka pertempuran kita baru saja dimulai." Di balik jeruji, Rendra menatap kosong ke depan, menyadari bahwa sekalipun ia telah mengungkap kebenaran, ia mungkin tidak akan pernah bisa keluar dengan selamat. Di dalam ruang briefing yang dijaga ketat, Letkol Arif menatap sebuah papan besar berisi diagram alur jaringan kriminal yang selama ini mereka selidiki. Nama yang baru saja disebut Rendra tertera di sana, seorang pejabat dengan pengaruh besar yang selama ini tak tersentuh hukum. "Mayor Jenderal Suryo," kata Arif pelan, membuat ruangan mendadak sunyi dan wajah Dika serta Sandi berubah serius. Sosok itu dikenal sebagai tangan kanan seorang elit politik dan memiliki jaringan kuat di kepolisian, militer, serta dunia bisnis gelap. "Kalau kita mengejarnya tanpa bukti yang kuat, kita akan hancur sebelum mencapai setengah jalan," ujar Dika sambil menyilangkan tangannya di dada. Arif menghela napas panjang, menyadari bahwa langkah selanjutnya adalah yang paling berbahaya sepanjang karirnya. "Kita butuh akses ke transaksi keuangan dan komunikasi pribadinya," kata Sandi, lalu membuka laptopnya dan mulai mengakses jaringan data intelijen. Tak lama kemudian, layar menampilkan daftar transaksi yang mencurigakan, jumlah fantastis yang mengalir ke rekening luar negeri atas nama perusahaan fiktif. "Ini jejak yang bisa menjatuhkannya, tapi kita harus bertindak cepat sebelum dia menyadari kita sudah sejauh ini," ujar Arif dengan nada mantap. Dengan ketegangan yang semakin meninggi, mereka menyusun rencana baru, misi untuk menjerat seseorang yang jauh lebih berbahaya dari Rendra. Pagi itu, seorang anggota tim Arif menemukan sebuah amplop berwarna hitam di meja kerja komandannya, tanpa nama pengirim. Saat dibuka, di dalamnya terdapat secari kertas bertuliskan, "Berhenti sekarang, atau kau akan jatuh seperti yang lain." Letkol Arif menatap surat itu dengan ekspresi dingin, sementara Dika yang berdiri di sampingnya mengepalkan tangan. "Mereka sudah tahu kita semakin dekat," kata Dika dengan suara tegang, matanya menatap lurus ke arah komandannya. Sandi yang sedang memeriksa kamera pengawas mendapati bahwa seseorang yang tidak dikenal sempat terlihat di sekitar kantor mereka semalam. "Kalau mereka mulai memberi ancaman langsung, berarti kita sudah berada di jalur yang benar," ujar Arif, tanpa sedikit pun menunjukkan ketakutan. Namun, Sandi mengingatkan, "Kita juga harus waspada, bisa saja mereka tidak hanya mengancam, tapi benar-benar akan menyerang." Arif mengangguk, lalu berkata dengan tegas, "Justru karena itu, kita harus mempercepat langkah sebelum mereka lebih dulu menghancurkan kita." Ia pun segera menghubungi intelijen di pusat untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang pergerakan Mayor Jenderal Suryo. Dengan keputusan bulat, tim Arif bersiap menghadapi bahaya yang semakin mendekat, sebuah pertempuran yang bisa mengubah segalanya. Malam itu, di sebuah tempat persembunyian yang tersembunyi dari pantauan publik, Arif dan timnya menyusun strategi final untuk menangkap Mayor Jenderal Suryo. "Kita punya dua opsi, mengejar bukti digital yang bisa menjatuhkannya di pengadilan, atau menangkapnya dengan tangan kita sendiri," ujar Arif serius. "Kalau kita menunggu proses hukum, dia bisa meloloskan diri, kita harus menangkapnya sebelum dia sempat membersihkan jejak," tambah Dika, penuh keyakinan. Sandi yang sejak tadi sibuk dengan laptopnya akhirnya menoleh. "Aku bisa melacak keberadaannya dari sinyal komunikasi terakhir, tapi kita harus bergerak cepat." Tak butuh waktu lama, lokasi Mayor Jenderal Suryo akhirnya terdeteksi, sebuah villa mewah di luar kota yang dijaga ketat oleh pasukan pribadi. "Kalau kita masuk tanpa strategi, kita bisa jadi umpan. Kita butuh taktik yang tak terduga," ujar Arif sambil mengamati peta lokasi. Setelah diskusi panjang, mereka akhirnya memutuskan untuk membagi tim, sebagian melakukan gangguan dari depan, sementara tim utama menyusup melalui jalur rahasia di belakang villa. Dengan persenjataan lengkap dan komunikasi yang diamankan, mereka berangkat dalam keheningan malam, menyadari bahwa ini bisa menjadi misi terakhir mereka. Saat mereka semakin mendekat ke villa, suara helikopter terdengar dari kejauhan, menandakan bahwa Suryo mungkin sedang bersiap untuk melarikan diri. "Kita tidak bisa menunggu lebih lama, saatnya bertindak," kata Arif, dan dengan itu, operasi pun dimulai. Di dalam villa yang remang-remang, suara bentrokan terdengar ketika tim Arif menerobos masuk, menghadapi pasukan keamanan pribadi Mayor Jenderal Suryo. Sandi dan Dika bergerak cepat, menembus pertahanan dan mengamankan ruang kendali,
sementara Arif mencari target utama. Di lantai atas, Suryo yang mengenakan pakaian santai berdiri dengan tenang, menyesap segelas anggur seolah sudah mengetahui kedatangan mereka. "Kalian datang lebih cepat dari yang kuduga," ucapnya sambil tersenyum tipis. Tatapannya tetap tenang meski di bawah todongan senjata. "Permainanmu sudah berakhir, Mayor Jenderal," ujar Arif dengan suara tegas. Tetapi Suryo justru tertawa kecil. "Kau pikir aku satu-satunya? Ada banyak orang di luar sana yang lebih kuat dariku, dan mereka tidak akan diam melihat ini," katanya, seakan memberi peringatan terakhir. Sementara itu, Dika berhasil mengakses komputer pribadi Suryo dan mengamankan data rahasia yang bisa mengguncang institusi kepolisian dan politik. Dengan bukti yang cukup untuk menyeret jaringan kriminal ke pengadilan, Arif memberi perintah terakhir, "Tangkap dia, kita akhiri ini malam ini." Saat Suryo diborgol dan dibawa keluar, villa mewah yang dulu menjadi simbol kekuasaannya kini tak lebih dari saksi kejatuhannya. Namun, di dalam hatinya, Arif tahu bahwa ini bukanlah akhir. Masih banyak bayangan gelap yang belum tersentuh, dan perang melawan korupsi baru saja dimulai.